kopi koprok dulu guys. In the morning. Hanya dirimu yang ku mau, hangatmu yang ku tunggu, aromamu yang membuatku selalu ingin denganmu. Lagi kangen minum kopi, lagi galau minum kopi. Jam berapa Nar panennya? Harusnya sih tadi jam 7 ya. Kemarin Pak Denci bilangnya ya jam 7. Ini udah jam berapa sih betulnya? Jam 8 ya? Jam 8. Nggak apa-apa, masih keburu lah. Keburu ya? Oke. Guys, kemarin kan kita cerita kita bakal panen hari ini ya. Sekarang hari ini tuh adalah pagi ini. Ya. Agak kesiangan, tapi kayaknya baru mulai lah ya. Masih. Iya, ini aktivitas panen sedang berlangsung nih. Ayo kita lihat bagaimana panen kopi ini. Nah, itu Pak Denci udah datang. Lagi. Assalamualaikum Pak Denci. Wah, saya kabar angin nggak nih? Lagi panen Pak? Baru mulai ini Mas. Baru mulai ya? Baru mulai ya. Masih awal panen. Ini pohon kira-kira menjelang 4 tahun usianya. Oh 4 tahun nih segini ya? Ini sebenarnya kelewat matang nih Kang. Oh gitu? Ini kelewat matang. Ini kalau dibiarin seminggu lagi kadar gulanya turun juga. Oh. Nah. Jadi jangan sampai merah tua ya Pak? Jangan sampai terlalu merah tua. Kopi rasanya apa coba? Pahit. Manis. Buktikan. Nah, ini cara metik. Kita sama-sama makan ya. Diputer. Putar. Ini buahnya besar-besar. Oh iya benar, besar-besar nih. Ini langsung dimakan? Langsung makan aja. Ini bijinya Manis atau pahit? manis. Yang bikin pahit itu disangrai kok gitu. Disangrai. Terus yang kedua kalau kelewat matang juga dia akan jatuh. Ya. Terus nanti di bawah dia akan menjadi bibit. Nih contoh nih. Ini buah-buah yang telah dipanen. Mungkin juga pernah dimakan luwak. Oh. Dia tumbuh. Nah ini kalau disemai, ini akan jadi. Oh jadi jadi iya, lagi, iya, bibit jadi lagi. Nah pertanyaannya apakah ini bibit yang bagus? Ini secara alamiah jatuh, bibitnya matang, tanahnya subur, dia akan jadi kalau yang buahnya sehat. Iya. Tapi karena induknya masih di bawah 7 tahun, ini tidak akan bertahan lama ditanam pun. Oh gitu. Jadi dia usia 3 tahun mati sendiri, istilahnya mati bujang. Begitu. Mati bujang itu artinya biji yang ditanam dari induk yang belum cukup usia. Prematur loh Pak ya? Prematur. Pernikahan ini juga betul. Berarti harus yang pohon yang udah usianya di atas 10 tahun. Di atas 10 tahun itu baru itunya bisa jadi yang bagus bibitnya ya. Karena kopi ini adalah tanaman yang berusia ratusan tahun. Oh gitu Pak? Ya. Jadi tinggi nggak Pak? Tinggi. Kalau dia bisa setinggi itu, cuman dia nggak akan besar kayak pohon gede gitu. Itu lebih mengkerut ke dalam kopi itu. Tapi usianya bisa sampai 50 tahun kopi. Kalau masa produktifnya panen, kopi itu sampai 15 tahun. 15 tahun. Potong lagi 20 cm dari bawah, dia dapat keluar tunas baru. Oh berarti lewat dari 20 tahun dia udah nggak berbuah lagi atau gimana? Nggak produktif. Karena kita kan panen ini untuk mengambil kopi. Pertama 2 tahun setengah pertama 1 pohon berapa on, sedikit grafiknya gitu. Datar langsung dia turun lagi. Nah pada saat turun ini si kopi kita pangkas. Diremajakan ya Pak ya? Diremajakan. Ya. Ini sebenarnya kalau ngelihat tanamannya sih sangat sehat. Tapi ini kalau ngelihat dari sisi pemangkasannya kurang begitu bagus karena sinar matahari tidak masuk. Oh gitu ya. Jadi nggak boleh terlalu rimbun ya Pak ya? Ya. Jadi kalau sinar mataharinya masuk, ini akan penuh semua nih. Iya. Penuh semua. Ini indikator bahwa
tanaman ini sehat, daunnya juga warnanya hijau. Ya, hijaunya hijau bagus. Lapasnya fotosintesannya bagus. Ini pernah saya ukur kadar gulanya pagi-pagi itu 24 brix ini. 24 brix. Nah, metiknya pun juga harus satu-satu. Nih, ya, ini nih. Ini nggak boleh kepetik ini. Yang Kalau hijaunya itu. Yang hijau petik. Oh. Bagi prosesor kopi itu akan jadi sampah. Iya. Akan jadi sampah dan petiknya satu-satu. Karena kalau yang coba aja Mas Candil petik. Ini mudah sekali kalau yang udah merah. Begitu aja lepas. Cik, coba. Itu lebar, Pak. Hah? Kita coba metik yang merah ya. Diputar aja. Putar aja. Nah. Cukup diputar ya? Ya. Oh iya, gampang. Diputar aja, Kalau cuy. petik yang hijau, coba yang hijau ini. Coba yang hijau. Putar. Oh iya, meren. Nah, mana eta? Oh iya, susah. Iya. Nah, ininya nggak boleh keambil. Oh, ini tuh ininya nggak boleh. keambil. Problemnya tuh ini nggak boleh keambil karena nanti ini buat Buat tunas buat tunas baru ya. buah baru. Buah baru. Oh ini ya kayak gini ya bunga. Bunga barunya nih. Dan memang harus disarankan petik itu pagi-pagi. Pagi-pagi jam segini ya. Nah, biar kadar gulanya masih kumpul di buah. Kalau siang ini gulanya naik ke Betul ya. batang dan ke daun. Tuh. Kita nih belum saya kenalin ini guru. Oh ini. Abah Aman. Abah Aman. Ini guru. Nepang ke gitu ya. Iya. Dalam sehari nih bisa berapa, kalau udah penuh bisa berapa ini Pak, bolak-balik Pak? Kalau ini Bolak-balik. Kalau lagi panen raya, ibu ini bisa dapat 20-30 kilo yang benar. Kalau yang metiknya nggak, orang dapat 80 kilo itu pasti metiknya ada yang nggak benarnya. Oh gitu. Kalau taruhlah 30 kilo ibu ini borongan kita biaya petik itu Rp2.000 per kilo. Oh gitu. Tapi nggak bisa juga saya petik sampai sore karena dari dipanen sampai ke diproses itu harus kurang dari 12 jam. Jadi jangan ya Jadi kalau metik jam 5 turun nyampe ke rumah, sampai ke tempat proses udah terlalu siang dari jam 8 pagi ya. Iya. Gitu. Metik buah satu. Nanti kita lihat apakah yang merah tadi kopi yang sehat, belum tentu. Om, ayah deh proses ada lagi proses. Sortiran pertama Tadi yang itu ya yang di Ngarambang yang kayak perambangan. perambangan ya Perambangan. namanya. Baru ikan. Hmm. Bayang kalau yang tadi ditanam kan 2 tahun baru tumbuh. Mm-mm. Tahun ketiga belajar berbuah, tahun keempatnya mati. Habis investasi petani. Betul, Dan betul. itu pernah kejadian di Ciwidey. Iya. Ini Pak Denci, kalau ini pohonnya ini kira-kira udah berapa tahun nih? Nih, kalau ngeliat batangnya, lihat ini batangnya tadi kan kita lihat yang 3 tahun. Ini Oh. di atas 10 tahun, 12 tahun lebih ini. Pohonnya. Ini masih produktif ya, meskipun pencabangannya juga tetap nggak kurang bagus ya. Itu di bawah itu ini bisa dijadiin bibit nih. Di bawah, oh itu di bawah ya, banyak Ya. pohon-pohon itu ya. Pohon induknya sudah di atas 10 tahun. Nah ini baru yang ini bibitnya bagus ya. Bagus. Ini tinggal kita ambil, masukin polybag. Di polybagnya kasih nutrisi. Ya kita bikin pembibitan sendiri. Buat apa? Buat nyulam biasanya. Nyulam tuh jadi ada yang sebelahnya udah mati, kita tanam pohon baru. Oh. Ini bisa lagi juga ini bisa dipotong ini kalau udah nggak produktif. Jadi pencabangan di bawah sudah tidak ada cabang lagi, di atas masih lumayan produktif. Ya. Tadi produktifnya sampai usia berapa Pak? Kalau perawatannya normalnya 15 tahun itu masih produktif. Umur 15 tahun masih bisa Jadi dipanen ya. 15 dia grafiknya turun lagi produksinya. Biasanya dikendalikan dengan pengaturan cabang dan nutrisi. Oh gitu. Ini kalau dibiarin bisa setinggi situ Kang. Oh. Kopi itu karena kopi makanya boleh ditanam di hutan itu karena kopi berusia ratusan tahun. Jadi kalau petani udah malas Ya. biarin aja kopinya Lumayan. itu di situ akan jadi hutan sendiri nanti. Tapi bakal kayak gini ya, banyak dahannya di atas ya. Ya Karena itu ya.
Berarti ini dipendekin tuh dalam rangka supaya gampang manennya juga Pak ya? Betul, kita. Karena kopi tadi harus dipanen satu-satu, kalau tinggi Iya, itu iya, mahal. Iya betul Iya, betul iya. betul. Kita harus Ini untuk memudahkan panen. Oh ini udah bagus berarti Pak ini ya? Ya, Ini udah merah ya? Kamera ini juga lagi dipetik Oke. sama ibu. Iya, iya. Gitu guys. Jadi memang ini disebutnya kalau yang merah itu cherry ya. Cherry. Jadi cherry terus dagingnya sih sedikit, yang manisnya sedikit karena yang diambil kan bijinya tebal. Kalau mau cari yang bijinya kecil tapi dagingnya tebal, duren itu. Ini karena kopi jadi bijinya. Pak Haji, ini kira-kira nih satu pohon ini senilai berapa nih? Kalau di ini kira-kira nih. Lumayan, bibitnya aja udah jadi, nggak dipanen aja udah jadi bibit sendiri. Bibit satu polybag tuh dengan biaya ngurus sekitar 1.500 bisa dijual 3.000-an. Biji-biji yang jatuhnya aja. Biasanya kalau yang gini, kalau yang kita ini bibitnya bagus nih, di bawahnya kita kasih pupuk, dikuburin, yang jatuh-jatuh biar tumbuh. Biasanya yang sudah 2 daun begini, baru kita pindahin ke polybag. Oh, Nah, oke. urusan ngebibitin itu ada ilmu tersendiri. Ada petani yang khusus memang kerjaannya ngebibit. Oh pembibitan ya, khusus ya. Malam kan di info yang rantai bisnis kopi itu petani penangkar bibit. Nah, Kemudian ada petani yang menanam dan memanen. Ketiganya ada prosesor. Prosesor. Yang mengolah hasil panen ini. Nah, tadi Keempatnya ada roastery. ya. Kelimanya baru barista. Oke. Ya. Ada lagi satu lagi keenam, yaitu Pak Anda ya, peminum kopi, Peminum kopi. dan penikmat kopi. Itu yang menentukan juga nih, kalau nggak ada yang minum kita nggak ada yang nanam. Makanya minum kopi. Kopi itu sehat memang. Kalau minum kopi bagusnya berapa itu? Nah, pada Sehari berapa berapa gelas? Kalau yang saya tahu gini, satu orang kalau nggak salah tuh kebutuhan kafein itu sekitar 150 mili. Jadi kalau Kang seduh kopi 10-12 gram satu cangkir, kira-kira kafeinnya itu 30 mili. Biasanya kalau Kang minum sehari 3 gelas, selama tidak ada keluhan akut yang lain, misalnya lambung atau apa, itu belum masih di bawah kebutuhan tubuh. Oke. Jadi si kopi kafein ini dia bekerja di sistem saraf pusat. Kalau saraf pusat itu nggak diisi kafein, bawaannya kan jadi malas. Namanya andosin kalau nggak salah, atau endosin atau andosin lah. Nah kalau begitu kafein masuk, si saraf itu bekerja menjadi lebih semangat. Nah, penting nih, minum kopi itu bikin semangat. Jadi nggak cuman masalah ngantuk, enggak ya, malah kan kalau sebetulnya kalau itu kalau minum kopi berapa itu enak tidur ya. Enak tidur. Arabica tuh karena Arabica ya yang Iya. kita bicara. Kalau Robusta mungkin karena kafein lebih tinggi ya 2 gelas ya udah masukkan di kebutuhan tubuh lah. Kita bicara nih orang yang sehat, bicara keluhan lambung. Kan suka ada orang kan Arabica asam ya Kang ya. Ya. Betul kan? Ya. Betul. Kopi Arabica enggak kuat, asam lambung gua naik gitu. Ternyata itu mungkin ada satu sisi pemahaman yang harus diluruskan bersama-sama. Pikirannya asam itu kalau ditambahin asam, tapi beda asam lambung dengan asam itu ya. Ya, ternyata yang bikin asam lambung naik adalah bukan asamnya dari kopi ini, bukan asidnya, tapi bitternya sebenarnya. Bitternya itu apanya Pak? Jadi si kopi yang pahit sekali itu yang bikin memicu asam lambung naik. Jadi asam lambung itu akan bekerja lebih keras, mengeluarkan asam lebih banyak jika masuk yang pahit sekali, yang sangat dingin sekali, gitu. Bukan asamnya kopi. Makanya kalau yang ada keluhan di lambung, sebaiknya minum kopi yang hangat-hangat kuku lah suhunya. Udah diseduh, biarin sebentar, di suhu 30-40 derajat itu aman lah untuk lambung. Itu ilmu lagi tuh cara minum kopi ya. Minum kopi ya. Jadi minum kopi itu menyehatkan sebetulnya. Kalau tahu caranya. Ya. Nah, Nar, gue dapet info juga kalau ternyata pohon kopi ini menyerap 30 kilo karbon dioksida per tahun satu pohonnya. Satu pohon ya? Satu pohonnya tuh. Kalau perkebunan ini berarti banyak banget ya yang bisa diserap ya. Berarti ini masuk dalam apa? Jadi paru-paru
paru-paru dunia ya. paru-paru dunia ini. Wah, keren nih, keren. Jadi ini mungkin bisa mengimbangi emisi yang dikeluarkan oleh tadi bahan bakar yang Polusi-polusi itu kita pakai, ya, terserap dengan pohon kopi ini pohon ya. kopi ini. Dia karena dia 30 kilo. Memang kadarnya beda-beda tapi paling oke ada yang lebih juga tapi Ya. ini masuk Jadi kopi. sebetulnya gue pernah dengar juga sih apa namanya carbon trade ya. Jadi perusahaan-perusahaan besar yang menghasilkan atau negara-negara yang menghasilkan polusi tinggi itu membayar kepada negara-negara yang menghasilkan yang bisa menyerap karbon dioksida tersebut. Nah itu gua nggak tahu lah hitungannya, cuman ini mempunyai peran yang penting sih untuk dunia karena kita ini menjadi negara yang menyerap karbon dioksida dengan adanya perkebunan-perkebunan Ya, ini gitu. gitu. Jadi itu mesti harus seimbang ya. Ya. Oke. Sekarang kita mungkin lanjut apa lagi? Tanya Pak Kita Denci. kita kan habis panen ini terus ngapain nih ya? Coba kita tanya ya. Pak Denci. Oh di situ. Bapak lompat-lompat. Nah, berarti kita beralih ke proses selanjutnya Pak atau Sortir. iya sortir ya. Sortir itu di sini juga atau Saya sortir awal tuh di kebun. di kebun ya? Awal sortir dari warna dulu. Iya, iya. Semua diajarin oleh pemerintah, Kang. Oh. Jadi dilatih gratis, jadi barista gimana, Ya. cara nguji kopi gimana. Gitu. Itu sangat besar sekali pemerintah daerah tingkat 2 dengan dinas pertanian, dinas perindustrian. Iya iya. Jadi si petani harus tahu kopi yang enak yang seperti apa, ngolah yang benar bagaimana. Nah, Jadi kalau datang bayar, wah ini kopinya nggak enak, kata siapa Pak? Ini skornya segini kok. Wah, iya. Siapa yang uji? Bener. Ini ada yang ahli yang uji. Nah kita kan nggak terlalu dibego-begoin lah. Iya gitu betul loh. betul.